Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kapal kayu dengan nama KM Al-Nur 2 karam di perairan Pulau Kambing, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak hanya karam, seorang anak buah kapal terjatuh dan hanyut di bawah arus Sungai Mahakam. Mayatnya ditemukan sehari kemudian. Berikut informasinya. Jasad ABK KM Al-Nur bernama Gastom ditemukan di perairan Tambora, sekitar 6 km dari lokasi terjadinya kapal karam. Senin pagi sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah, tim Basarnas yang telah berada di lokasi penemuan mayat langsung melakukan evakuasi. Korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk visum dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Kami melaporkan tentang perkembangan operasi SAR angkat kapal satu orang di Sungai Mahakam terhadap korban atas nama Gastom, umur 25 tahun, warga Palaran, daerah Masjid Lama, Samarinda. Hari ini informasi dari tim di lapangan bahwa korban sudah ditemukan pada pukul 08.15 dalam keadaan baik delta. Dan untuk jarak ya kurang lebih sekitar 10 km dari LPP. Dan sementara korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit AWS Samarinda untuk dilakukan visum. Keterangan yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menyebutkan kecelakaan air itu terjadi pada Minggu 14 Maret pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Basarnas Kaltim menerima laporan dari rekan korban bernama Soleh setelah lebih 10 jam kejadian. Tim Basarnas segera menuju lokasi dari kota Samarinda dan melakukan operasi pencarian. Unsur SAR gabungan yang terlibat selain Posar Samarinda juga dari Pos TNI AL Anggana, Ditpolairut Polda Kaltim, Polair Polres Kukar, juga dari relawan Kota Samarinda dan Kukar. Kapal kayu KM Al-Nur 2 diketahui bermuatan batu bara. Muatannya diduga melebihi daya angkut kapal sehingga menyebabkan kapal kandas di perairan Pulau Kambing yang dangkal. Belum ada keterangan apakah dibenarkan kapal kayu jenis itu mengangkut batu bara. Dengan ditemukannya korban, maka pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai pada pukul 09.30. Dan kepada unsur SAR yang terlibat, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Partai Kebangkitan Bangsa melakukan penyelenggaraan kepengurusan di seluruh cabang di Kalimantan Timur. Tidak seperti biasanya, musyawarah cabang digelar di masing-masing kabupaten dan kota. Kali ini diadakan serentak dipusatkan di Kota Samarinda. Berikut informasinya. Dua lokasi musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa ditetapkan di Kota Samarinda dan Berau. Di Kota Samarinda berlangsung muskap 9 kabupaten dan kota, sedangkan di Berau khusus untuk muskap DPC PKB Berau. Akhirnya untuk muskap Berau terpilih secara aklamasi Sutomo Jabir sebagai Ketua DPC Kabupaten Berau. Sutomo Jabir adalah anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Berau, Kutim, dan Bontang. Ketua DPW PKB Kaltim usai berlangsungnya muskap serentak Sabtu 13 Maret lalu menjelaskan
pelaksanaan Muskap serentak sebagai strategi partai untuk menyusun program kerja politik jangka pendek maupun jangka panjang. Di antaranya adalah menghadapi pemilu 2024, di mana seluruh pengurus partai didorong dari sekarang untuk bekerja agar memaksimalkan perolehan kursi di legislatif semua tingkatan. Yang kedua, Kabupaten Berau itu tidak ada kursi dua kali pemilu, sehingga kita turunkan anggota DPRD PKB sebagai ketua DPC PKB Berau, yaitu Hadis Mujabir. Tapi kami tidak dalam rangka mengabaikan potensi kader. Ketuanya kita turunkan jadi sekretaris. Jadi ketua DPC yang lama kita turunkan jadi sekretaris DPC PKB Kabupaten Berau. Yang lainnya nggak ada perubahan, tetap seperti semula. Ya. Untuk evaluasi yang tadi Bang, untuk evaluasi jelas kinerja, prestasi. Artinya kalau Berau itu kan jelas tidak pernah dapat kursi dua kali pemilu. Kalau Kota Barat itu meskipun turun dari 2 kursi menjadi 1 kursi, tapi karena kebetulan ketuanya mengundurkan diri, jadi nggak ada kekuatan DPW untuk mempertahankan karena orangnya mengundurkan diri. Itulah yang membuat kita merelakan beliau untuk ditarik masuk jadi pengurus DPW PKB Kaltim. Beliau bersedia jadi wakil ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Kalau PKB Kutim sendiri kan hanya satu itu Pak. Hanya 1 kursi. Kutim. PKB Kutim itu ya dari dulu satu tetap. Jadi tidak ada prestasi. Tapi masih kita anggap sebagai yang mampu untuk pertahanan kursi. Daripada 2 turun 1, 0 kursi dan 0 kursi ya. Pun jadi Balikpapan juga begitu Pak ya. Bersama juga Balikpapan prestasi dari 0 kursi jadi kursi gitu. Makanya itu pertimbangan DPP sehingga tetap dipertahankan ketua yang ada menjadi ketua DPC PKB Kota Balikpapan. Ya. Dari pusaran media, Balikpapan, masih bicara soal Balikpapan, kan prestasinya yang dari 0 menjadi 1, kemudian itu menjadi pilihan untuk menetapkan kembali ya. Iya. Dan target untuk kedepannya berapa kursi untuk di Balikpapan? Kalau target DPC PKB Kota Balikpapan, karena kebetulan Pengurus PKB memiliki target-target yang wajib dipenuhi, yaitu harus mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai, sehingga nantinya menuai perolehan suara pada pemilu. Target pemilu 2024 adalah PKB Kaltim harus mampu mengirim 1 wakilnya dari Kaltim menjadi anggota DPR RI dan meningkatkan jumlah anggota DPRD di semua tingkatan. Target politik PKB Kaltim dan semua DPC PKB Kalimantan Timur wajib meloloskan kader terbaiknya ke DPR RI. Kalau tidak terpenuhi maka semua mundur. Saya mundur dari ketua DPW, selama mundur sebagai sekretaris DPW, dan ketua DPC harus mengundurkan diri. Kalau tidak sukses mengirimkan kader terbaik ke DPR RI. Dan untuk target DPR Provinsi, kami targetkan minimal 6 kursi untuk DPR Provinsi. Maksimalnya biarkan proses yang berjalan dan biarkan hasil pemilu yang menjawabnya. Tapi ada target minimalnya, minimal 6 kursi ya. Cukup. Sementara rekomendasi politik yang dihasilkan dari Muskap serentak 10 DPC PKB adalah seluruh kader mencalonkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden tahun 2024. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Barang-barang inventaris pemerintah banyak yang jadi rongsokan namun tidak bisa dilelang karena aturan yang ketat. Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HPK mengakui mestinya ada regulasi yang mempermudah lelang barang inventaris seperti kendaraan roda 4 dan roda 2. Banyak barang milik daerah menjadi rongsokan tidak berguna. Menjadi topik bahasan kalangan DPRD Kaltim. Bahkan Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK angkat bicara karena dianggapnya peraturan terkait pelepasan aset daerah sangat rumit. Makmur yang sebelum jadi anggota legislatif berada di pemerintahan dan menjadi Bupati Berau 2 periode, memahami betul bagaimana aset-aset pemerintah daerah seperti rumah, mobil, dan motor jadi terbuang percuma dan bahkan membusuk karena dibiarkan begitu saja. Sementara proses DUM maupun lelang memiliki aturan yang dianggapnya cukup rumit dan panjang. Kekayaan daerah itu, waktu hasil pemeriksaan BPK saya minta kemarin, coba penyederhanaan saja bagaimana kita menata aset dengan baik, supaya aset itu lebih jelas. Yang kedua tentang penghapusan aset. Banyak hal-hal yang sepertinya kendaraan roda 2, roda 4 tidak mampu kita selesaikan karena aturannya yang cukup rumit. Sehingganya begitu dilelang ada yang tidak mau beli. Nah, jadi tumpukan-tumpukan barang yang tidak berharga. Di Dewan ini bukan sedikit. Nah, harapan saya ini bagaimana caranya nanti pemerintah provinsi koordinasi dengan BPK, penyederhanaannya saja. Supaya nanti dengan mudah bisa dibeli dan tidak terlalu memberatkan. Karena aturan yang rumit, membuat banyak mobil dan motor jadi rongsokan. Dibiarkan begitu saja. Padahal, jika saja aturannya dipermudah, apakah melalui proses DUM maupun lelang, banyak juga para pihak termasuk para PNS yang berminat, dan uang hasil lelang masuk ke kas daerah. Usul Ketua DPRD Kaltim agar pemerintah Provinsi Kaltim bersama Badan Pemeriksa Keuangan melakukan terobosan hukum. Intinya agar bagaimana barang milik daerah bisa dilepas dengan cara dijual dan uangnya untuk kas daerah daripada dibiarkan bertumpuk tidak punya nilai. Penting begini, kalau saya berpikir, yang penting bisa tidak numpuk di tempat kita, itu bisa menjadi nilai tambah untuk kas daerah kita. Sederhanakan saja, ketimbang kita mempertahankan aturan yang ada, tapi sampai selesai pun aset itu jadi juga tidak punya arti apa-apa, bahkan satu persatu tercopot, hilang, tidak punya harga dan punya nilai apa-apa pun, karena sudah terlalu lama tidak mampu kita selesaikan dengan cara lelang atau memang lelang sekarang. Nah, ini yang maksud saya, bagaimana sederhanaan itu, kalau dulu memang diperuntukkan untuk pegawai atau pegawai negeri yang pernah memakai dan sebagainya, karena ini cukup berat, ini tidak mampu untuk dibeli. Nah, maksud saya seperti ini, kita ada dua pilihan. Apa kita biarkan aset negara begitu saja hilang, atau bukan juga hilang, tertumpuk begitu saja tidak punya nilai, atau yang penting punya nilai berharga untuk kepentingan, ada nilainya untuk kas daerah. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Informasi selanjutnya, apa kabar Diego Mikel, pesepak bola yang bikin harum tim kesayangan Urang Kaltim Borneo FC? Selama setahun tidak merumput di lapangan sepak bola, ternyata membuat ayah satu orang anak ini mengakui membuatnya jadi bete. Persepak bola nasional Diego Mikel kini sudah separuh jiwanya ada di kota Samarinda. Maklum saja, selain dia masih menjadi pemain andalan klub profesional Borneo FC yang bermarkas di Stadion Segiri Samarinda. Istri yang disunting setahun lalu berasal dari kota ini. Dia adalah Dea Ananda Boru Simatupang. Dari pernikahan Diego dengan Dea, sudah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Ansaira Aisyah Michels. Lahirnya buah hati itulah yang membuat Diego bertahan di rumah.
karena tidak ada latihan maupun pertandingan sepak bola selama masa pandemi COVID-19. Ini seperti apa dulu? Nah, ini sudah 1 tahun nggak ada main bola. Kita baru main latihan ini, soalnya kita mau persiapan untuk Piala Menpora. Tapi kemarin ya selama 1 tahun pandemi ini cukup berat. Tapi ya alhamdulillah ada banyak rezeki juga. Ya, aman aja. Di Samarinda terus atau kemana gitu? Ya soalnya kemarin istri saya hamil, saya tidak bisa kemana-mana. Itu aja, saya di rumah terus juga ya corona kan. Kita mau kemana nggak bisa kan. Soalnya di rumah terus kerja dari rumah, itu aja. Ya, berarti selama setahun ini masa pandemi ini nggak pernah main bola. Jadi rasanya itu seperti apa? Bosan aja. Bosan. Kadang-kadang ya kita mau gila di rumah. Soalnya di rumah terus kan. Saya belum pernah tiap hari di rumah terus, biasa kerja atau apakah di luar. Terus sekarang benar-benar sudah tahun di rumah. Kompetisi sepak bola Indonesia memang tengah mati suri lantaran terhenti sejak 2020 yang lalu. Pandemi COVID-19 membuat kompetisi sepak bola di Indonesia dari berbagai tingkatan terpaksa dihentikan. Namun setelah hampir setahun dihentikan, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan PT Liga Indonesia baru mulai membahas kemungkinan digelarnya kompetisi. Kabar itu tentunya menjadi kabar gembira bagi Diego Michels. Ya, sepak bola? Ya. Kalau sepak bola ya semoga lebih bagus, PSSI makin lebih jelas, kompetisi lebih jelas, timnas lebih jelas. Terus untuk pandeminya ya semoga cepatnya semua bisa divaksinasi atau apakah biar semua kembali ke hidup normal lagi lah. Dan tidak ada korban lagi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Organisasi Massa Pemuda Pancasila mendistribusikan 1 juta sajadah di seluruh Indonesia. Program nasional itu mulai digerakkan di Samarinda, di mana pada tahap perdana dibagikan sebanyak 200 lembar untuk masjid dan musola serta pesantren. Bagi kalangan kader pemuda Pancasila, kalimat ini sudah akrab di telinga. Lebih baik haram jadah ke sajadah daripada dari sajadah menjadi haram jadah. Begitulah pemuda Pancasila, organisasi massa cukup tua di negeri ini. Rabu tadi sejumlah pengurus pemuda Pancasila Kaltim turun membagi 200 sajadah ke musola, masjid, dan juga pesantren di kota Samarinda. Program bagi-bagi sajadah ke tempat-tempat ibadah guna mendukung program nasional organisasi itu yang mencanangkan pembagian 1 juta sajadah di seluruh Indonesia. Kegiatan di kota Samarinda dilakukan jajaran Ketua Juhairi Iwan, Fauji Bahtar, dan Ketua Komando Inti, Mahatidana Manggata Simanjuntak. Tugaskan untuk mendistribusikan untuk tahap pertama ini sebanyak 200 sampai 300 lembar kepada 10 dan 15 masjid, musola, serta pesantren. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka hari ini apakah nanti kita bagi, apakah nanti kita bersama-sama, tapi yang penting tolong didokumentasikan dan selambat-lambatnya sore atau malam itu sudah. Sejumlah musola didatangi dan dibagikan sajadah. Di antaranya Masjid Al-Rashid, Jalan Imam Bonjol, Masjid Baitussalam Korem 091 ASN, Masjid Poresta Samarinda, dan Musola Polsek Samarinda.
juga pesantren Nabil Husain dan Panti Asuhan Al-Huda. Kami atas nama pengurus Masjid Ar-Rasyid Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pelabuhan Samarinda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian pemuda Pancasila wilayah Kalimantan Timur. Ini adalah merupakan wujud wujud kepedulian pemuda Pancasila kepada warga masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di wilayah Samarinda. Terima kasih kami atas bantuannya. Oke, makasih. Kapten Fikri, Kabintal Korem, sekaligus ketua di Masjid Baitul Salam Korem ini, dan pasti kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa kami manfaatkan untuk kegiatan ibadah prajurit Korem dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Ketua BPPP MPW Pemuda Pancasila, Kaltim mengatakan, setelah pembagian tahap perdana di Kota Samarinda, rencananya akan dilanjutkan dengan pembagian sajadah dengan target tempat-tempat ibadah di seluruh Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.